Tidak semua orang dilahirkan dengan jalur takdir yang sama. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, ada weton yang hidupnya mengalir biasa, ada yang penuh ujian, dan ada pula weton yang takdirnya disimpan rapat oleh semesta. Weton itu bernama Pon. Sejak zaman para leluhur, weton Pon dikenal sebagai weton yang tidak langsung bersinar, namun menyimpan energi besar yang menunggu waktu untuk meledak. Banyak orang yang lahir di weton ini tumbuh dengan kehidupan sederhana. Bahkan tak jarang, masa mudanya dipenuhi tekanan, kegagalan, dan rasa tertinggal dibandingkan orang lain. Anehnya, semua itu bukan hukuman. Justru menurut primbon, itu adalah proses penguatan batin. Orang weton Pon sering merasa seperti berjalan sendirian. Usaha yang dilakukan terasa berat. Rezeki seperti mampir lalu pergi. Saat orang lain mudah mendapatkan peluang, orang Pon harus berjuang 2 kali lipat. Namun di balik itu semua, ada tanda yang sering tidak disadari. Orang weton Pon jarang benar-benar jatuh sampai hancur. Setiap kali hampir runtuh, selalu ada jalan kecil yang menyelamatkan. Selalu ada bantuan yang datang di saat genting. Selalu ada keajaiban kecil yang membuat mereka tetap bertahan. Primbon Jawa menyebut ini sebagai tanda kaulasan langit. Tanda bahwa pemilik weton Pon sedang diawasi oleh kekuatan tak kasat mata. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah satu kalimat tua dalam kitab primbon. Pon iku dudu kanggo sugih cepet, nanging kanggo sugih langgeng. Artinya, weton Pon bukan diciptakan untuk kaya cepat, tapi untuk kaya yang tidak mudah runtuh. Itulah sebabnya, sebelum pintu rezekinya terbuka, orang Pon harus melewati fase diuji mentalnya, kesabarannya, bahkan kepercayaannya terhadap dirinya sendiri. Banyak yang hampir menyerah tepat sebelum takdir besar mulai bergerak. Dan disinilah letak rahasia paling merinding. Saat weton Pon mulai dipanggil oleh takdirnya, tanda-tanda gaib mulai bermunculan. Mimpi aneh tentang cahaya, emas, atau jalan terbuka. Perasaan kuat untuk berubah arah hidup. Dorongan batin yang tidak bisa dijelaskan logika. Atau pertemuan tak sengaja dengan orang yang kelak mengubah nasibnya. Primbon menegaskan, semua itu adalah isyarat bahwa pintu rezeki sedang mencari celah untuk terbuka. Namun pintu itu tidak dibuka oleh keinginan, melainkan oleh waktu yang sudah ditetapkan sejak lahir. Dan ketika waktunya tiba, rezeki weton Pon tidak datang setetes demi setetes, melainkan mengalir deras seperti bendungan yang jebol. Inilah awal dari kisah besar weton Pon. Bukan cerita orang biasa, melainkan cerita tentang takdir yang ditahan lama, lalu dilepaskan tanpa ampun. Jika dilihat sekilas, orang yang lahir di weton Pon tampak biasa saja. Tidak terlalu mencolok, tidak terlalu menuntut perhatian. Bahkan sering dianggap pendiam, sederhana, dan tidak ambisius. Namun primbon Jawa justru menulis sebaliknya. Di balik ketenangan itu, weton Pon menyimpan kekuatan batin yang sangat jarang dimiliki weton lain. Mereka adalah pribadi yang dipahat oleh tekanan, bukan dimanjakan oleh keadaan. Sejak muda, hidup seakan mengajarkan satu hal penting kepada pemilik weton Pon, jangan bergantung pada siapapun. Inilah sebabnya orang Pon cenderung mandiri sejak dini. Sulit mengeluh meski hatinya lelah. Lebih memilih diam daripada pamer. Menyimpan rencana rapat-rapat dalam pikiran. Primbon menyebut karakter ini sebagai watak pendem, yaitu watak yang menyimpan daya besar di dalam, bukan di luar. Yang membuat merinding adalah ini, semakin orang Pon terlihat biasa, justru semakin besar potensi luar biasa yang sedang dipendam. Orang weton Pon jarang bicara besar, tapi saat mereka bergerak, hasilnya sering mengejutkan. Mereka bukan tipe yang ingin dipuji di awal, melainkan ingin diakui di akhir. Secara batin, weton Pon memiliki intuisi rezeki yang tajam. Mereka bisa merasakan kapan harus maju, kapan harus menahan diri, kapan harus berhenti meski peluang terlihat menggiurkan. Inilah sebabnya banyak orang Pon yang selamat dari keputusan buruk, sementara orang lain justru terjebak.
Primbon Jawa kuno menuliskan satu kalimat tegas. Pon iku kuat meneng, nanging yen obah, jagat kaget. Artinya, pon itu kuat dalam diam, tapi ketika bergerak, dunia terkejut. Namun kekuatan ini tidak datang tanpa harga. Pemilik weton pon sering mengalami perang batin. Mereka terlihat tenang di luar, tapi di dalam pikirannya penuh pertanyaan. Mereka sering menanggung beban keluarga, lingkungan, bahkan orang lain, tanpa pernah benar-benar menceritakannya. Anehnya, justru disitulah kekuatan rezekinya dibentuk. Karakter weton pon adalah karakter pemikul takdir besar. Tidak semua orang sanggup memegang rezeki besar tanpa menjadi sombong, tanpa lupa diri. Karena itulah, orang pon dilatih oleh hidup agar rendah hati, tahan godaan, tidak mudah silau. Jika karakter ini matang, maka saat rezeki datang, ia tidak akan menghancurkan pemiliknya, melainkan mengangkat derajatnya. Dan inilah rahasia yang jarang disadari. Banyak orang weton pon baru menyadari kekuatannya setelah melewati masa terendah hidupnya. Saat itulah, watak aslinya bangkit. Saat itulah, keberanian lahir. Dan saat itulah, semesta mulai merespons. Primbon menegaskan, rezeki besar hanya mau mendekat pada jiwa yang siap menanggungnya. Dan weton pon sedang disiapkan ke arah sana. Dalam Primbon Jawa, rezeki weton pon tidak dicatat sebagai rezeki biasa. Ia tidak mengalir pelan seperti tetesan air. Ia juga tidak datang rutin dan teratur. Rezeki pon dicatat sebagai rezeki lonjakan, rezeki yang muncul tiba-tiba, mengejutkan, dan sering di luar nalar manusia. Inilah yang membuat weton pon sering disalahpahami. Di satu masa, hidupnya terlihat biasa, bahkan terkesan stagnan. Namun di balik itu, pintu-pintu rezeki gaib sedang disusun satu persatu. Primbon menyebut ada 3 lapis pintu rezeki yang dimiliki weton pon. Pintu pertama adalah rezeki ujian. Di fase ini, orang pon diberi cukup untuk bertahan, bukan untuk berlebihan. Tujuannya satu, menguji kesabaran dan keteguhan batin. Banyak orang gagal di fase ini karena iri, tergesa-gesa, atau membandingkan hidupnya dengan orang lain. Pintu kedua adalah rezeki kejutan. Rezeki ini datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa berupa peluang, bantuan, atau kejadian buruk yang justru membuka jalan baru. Di fase ini, orang pon sering berkata, kalau bukan karena kejadian itu, hidup saya tidak akan berubah. Namun yang paling merinding adalah pintu ketiga. Primbon menyebutnya sebagai lawang agung, pintu besar yang hanya terbuka sekali dalam hidup, tapi efeknya bisa mengubah segalanya. Saat pintu ini terbuka, rezeki weton pon tidak bisa dibendung lagi. Uang datang dari berbagai arah. Kesempatan muncul bertubi-tubi. Nama mulai dikenal. Dan wibawa meningkat tanpa diminta. Yang membuatnya terasa gaib adalah ini. Orang pon sering tidak merasa mengejar rezeki, tapi rezekilah yang mengejar mereka. Primbon Jawa kuno menulis, rezekine pon ora ditarik, nanging dipanggil. Artinya, rezeki weton pon bukan ditarik dengan ambisi, tapi dipanggil oleh kesiapan batin. Inilah sebabnya banyak orang pon yang rezekinya baru deras setelah mengikhlaskan masa lalu, memaafkan orang yang menyakitinya, berhenti memaksa hidup sesuai keinginannya. Saat itu terjadi, seolah ada gerbang tak kasat mata yang terbuka. Tanda-tandanya sangat khas. Peluang datang beruntun. Uang mengalir tanpa terasa berat. Usaha yang dulu seret tiba-tiba hidup. Nama disebut-sebut tanpa dicari. Dan anehnya, semakin orang pon bersikap tenang, semakin deras aliran rezekinya. Primbon menegaskan satu hal penting. Pintu rezeki weton pon tidak boleh dibuka dengan nafsu. Jika dibuka dengan keserakahan, pintu itu akan macet. Jika dibuka dengan kesabaran dan ketulusan, pintu itu terbuka lebar dan sulit ditutup kembali. Inilah alasan mengapa banyak orang pon yang setelah mapan, jarang kembali ke titik nol. Sekalipun diuji lagi,
Selalu ada jalan penyelamat. Karena sejak pintu itu terbuka, takdirnya sudah berubah kelas. Dalam Primbon Jawa kuno, weton pon dikenal sebagai weton yang tidak tergesa-gesa dimuliakan. Takdirnya tidak dikejar waktu, justru waktu yang tunduk pada takdirnya. Karena itu, rezeki besar weton pon jarang datang di usia terlalu muda. Namun saat waktunya tiba, dampaknya mengguncang hidup. Primbon menulis, usia emas weton pon bukan angka kebetulan, melainkan titik temu antara kematangan batin dan kesiapan langit. Biasanya fase ini dimulai ketika pemilik weton pon telah melewati cukup banyak luka. Ia pernah jatuh, pernah diremehkan, pernah kehilangan arah. Tapi di saat bersamaan, ia juga telah belajar satu hal penting, tidak semua hal harus dipaksakan. Inilah mengapa usia emas weton pon sering muncul bertahap. Fase pertama disebut tanda tangi, tanda kebangkitan. Umumnya terjadi di rentang usia akhir 20-an hingga awal 30-an. Di fase ini, hidup mulai terasa bergerak. Usaha yang dulu tersendat perlahan hidup. Kepercayaan orang mulai tumbuh. Walau belum kaya raya, arah hidupnya sudah jelas. Fase kedua adalah yang paling menggetarkan. Primbon menyebutnya ledakan rezeki. Biasanya terjadi ketika pemilik weton pon memasuki usia matang. Di fase ini, uang, peluang, dan pengaruh datang hampir bersamaan. Orang-orang yang dulu memandang sebelah mata mulai berubah sikap. Nama pemilik weton pon mulai dikenal. Bukan karena pencitraan, tapi karena hasil nyata. Yang membuat merinding, banyak orang pon yang mengaku, "Saya tidak merasa mengejar kaya, tapi tiba-tiba hidup saya berubah." Primbon menjelaskan, di fase ini takdir lama ditutup, takdir baru dibuka. Pintu rezeki yang sebelumnya hanya satu, kini bercabang menjadi banyak. Satu peluang melahirkan peluang lain. Dan masih ada satu fase lagi. Fase ketiga adalah fase penguatan. Di fase ini, weton pon tidak hanya kaya, tapi sulit dijatuhkan. Sekalipun diuji lagi, selalu ada cadangan jalan. Sekalipun rugi di satu sisi lain menutupnya. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki berlapis. Rezeki yang tidak lagi bergantung pada satu sumber. Inilah mengapa banyak orang weton pon yang di usia matang. Hidupnya stabil. Ucapannya didengar. Keputusannya berpengaruh. Keberadaannya disegani. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Usia emas weton pon adalah ujian terakhir kesombongan. Jika di fase ini pemilik weton pon lupa diri, meremehkan orang lain, atau merasa paling benar, maka keberkahan bisa berkurang perlahan. Bukan langsung jatuh, tapi mengering tanpa terasa. Karena sejatinya, usia emas weton pon bukan hadiah, melainkan amanah besar. Dan bagi mereka yang berhasil melewatinya dengan rendah hati, takdirnya tidak hanya berubah, tapi diangkat derajatnya oleh waktu. Primbon Jawa tidak hanya bicara tentang keberuntungan. Ia juga berbicara tentang peringatan. Dan untuk weton pon, peringatan ini tidak main-main. Karena semakin besar potensi rezeki seseorang, semakin besar pula ujian yang mengintainya. Weton pon adalah contoh paling nyata. Mereka diciptakan dengan jalur rezeki besar, namun juga dengan aturan batin yang ketat. Jika aturan ini dilanggar, rezeki tidak langsung hilang, tapi pelan-pelan tersumbat. Primbon menyebutnya sebagai rezeki mampet alus, rezeki yang masih ada, tapi tidak lagi lancar. Pantangan pertama weton pon adalah meremehkan diri sendiri. Banyak pemilik weton pon yang tanpa sadar menutup pintu rezekinya sendiri dengan ucapan seperti, "Aku memang gak sepintar mereka. Aku emah nasibnya segini-segini saja." Primbon mengingatkan, lisan orang pon adalah kunci gaib. Apa yang sering ia ucapkan, perlahan menjadi doa, baik atau buruk. Pantangan kedua adalah terlalu banyak mengeluh. Bukan karena mengeluh itu dosa, tapi karena energi batin weton pon sangat sensitif. Terlalu sering mengeluh membuat auranya berat, dan pintu rezeki yang sudah terbuka bisa kembali menyempit.
Pantangan ketiga jauh lebih berbahaya. Membuka rencana besar kepada sembarang orang. Primbon Jawa kuno sangat tegas dalam hal ini. Rezeki weton pon bersifat rawan iri dan panas. Ketika rencana dibuka terlalu dini, terutama kepada orang yang salah, energi rezeki bisa bocor sebelum sempat menjadi nyata. Itulah sebabnya banyak orang pon yang gagal bukan karena kurang mampu, tapi karena terlalu cepat bicara. Pantangan keempat adalah sombong halus. Bukan sombong terang-terangan, tapi merasa, aku sudah aman. Aku sudah di atas. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian puncak. Jika pemilik weton pon lolos, rezekinya menguat. Jika gagal, rezekinya tidak hilang, tapi kering pelan-pelan. Yang paling mengerikan adalah pantangan kelima. Melupakan orang-orang yang pernah berjasa. Primbon menulis, weton pon dijaga oleh energi pamomong. Energi ini kuat selama pemiliknya tidak memutus rasa terima kasih dan empati. Saat rasa itu hilang, penjagaan melemah. Dan tanda-tanda rezeki weton pon mulai terblokir biasanya muncul seperti ini. Usaha tetap jalan tapi terasa berat. Uang ada tapi cepat habis. Peluang datang tapi selalu gagal di akhir. Hati gelisah tanpa sebab jelas. Jika ini terjadi, Primbon menyarankan satu hal sederhana namun berat. Diam, evaluasi diri, dan benahi sikap batin. Karena bagi weton pon, rezeki tidak hanya soal kerja, melainkan keselarasan antara batin dan takdir. Ingat kalimat ini baik-baik. Weton pon bukan ditakdirkan miskin, tapi bisa dibuat miskin oleh sikapnya sendiri. Dan justru di bab inilah letak pembeda antara pon yang hanya pernah naik dan pon yang mapan seumur hidup. Jika kamu lahir di weton pon, dan sampai hari ini hidupmu masih terasa berat, percayalah, itu bukan tanda kamu salah jalan. Dalam Primbon Jawa kuno, ada satu kalimat yang jarang dibacakan dengan lantang, namun maknanya sangat dalam. Sing abot ing wiwitan, biasane enteng ing pungkasan. Artinya, yang berat di awal, biasanya ringan di akhir. Weton pon adalah weton yang dititipi takdir besar. Tapi takdir itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia harus dipikul, ditempa, dan diuji terlebih dahulu. Karena tidak semua jiwa sanggup memegang rezeki besar tanpa kehilangan arah. Jika kamu merasa pernah jatuh berkali-kali, pernah diremehkan oleh keadaan, pernah merasa sendirian di tengah usaha, pernah bertanya, kapan giliran saya? Maka Primbon justru berkata, kamu sedang dipersiapkan. Takdir weton pon tidak berisik. Ia bekerja diam-diam. Saat orang lain sibuk pamer, weton pon sibuk dibentuk. Saat orang lain sibuk mengejar, weton pon diajarkan menunggu dengan sadar. Dan inilah kebenaran yang sering datang terlambat disadari. Weton pon tidak ditakdirkan untuk meminta, tapi untuk memegang. Memegang tanggung jawab. Memegang amanah. Memegang rezeki tanpa lupa daratan. Karena itu, hidup pemilik weton pon sering terasa seperti berjalan menanjak. Pelan, berat, tapi pasti. Dan saat sampai di atas, ia tidak mudah tergelincir. Primbon Jawa menegaskan, pon iku dudu kanggo ngemis bandha, nanging kanggo ngasta bandha. Artinya, weton pon bukan diciptakan untuk mengemis rezeki, melainkan untuk memikul kekayaan dengan bijaksana. Jika hari ini kamu belum melihat hasil besar, jangan kecilkan hatimu. Karena takdir besar tidak pernah tergesa-gesa. Yang terpenting bagi weton pon hanyalah 3 hal. Menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga niat. Selama 3 hal ini selaras, pintu rezeki yang sudah terbuka tidak akan tertutup kembali. Mungkin alirannya naik turun, tapi arahnya tidak pernah mundur. Dan ketika waktunya benar-benar tiba, kamu tidak perlu berteriak kepada dunia. Dunia yang akan bertanya, bagaimana bisa dia sampai sejauh ini? Saat itulah, kamu akan paham bahwa semua luka, semua penantian, semua kesabaranmu tidak pernah sia-sia.
Karena weton pon tidak dijanjikan hidup mudah, melainkan hidup bermakna dan berkecukupan tanpa akhir. Jika kamu lahir di weton pon, ingat satu hal, hidupmu mungkin tidak mudah, tapi takdirmu tidak pernah kecil. Semua yang kamu lalui hari ini bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk menyiapkanmu memegang rezeki yang lebih besar. Saat waktunya tiba, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Takdir akan berbicara dengan sendirinya. Dan jika pembahasan ini terasa dekat dengan hidupmu, mungkin ini bukan kebetulan. Silakan subscribe channel ini, agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan primbon dan tanda-tanda takdir berikutnya yang bisa saja sedang ditujukan untukmu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap rendah hati, tetap eling, dan jaga arah takdirmu.